Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Saya senang sekali pagi ini bisa ikut hadir dalam kegiatan penerimaan mahasiswa baru Universitas Siliwangi tahun 2020. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatan ini. Saya senang sekali bisa ikut hadir di pagi yang berbahagia ini dalam acara penerimaan mahasiswa baru Universitas Siliwangi tahun 2020. Terima kasih banyak atas kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Rektor beserta seluruh jajaran, seluruh civitas akademik yang kiranya hari ini berhadir. Salam hormat Serli. Juga kepada seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara ini dengan sebaik-baiknya. Teman-teman yang ada di balik layar Zoom ini, terima kasih sudah memfasilitasi kita semua untuk bisa bertemu meskipun secara daring. Dan tentu yang saya hormati teman-teman mahasiswa baru tahun 2020 yang tahun ini teman-teman resmi mendapat status baru, yaitu status sebagai mahasiswa. Selamat datang dalam keluarga besar mahasiswa Indonesia. Di awal ini izinkan saya menyampaikan dua hal kepada teman-teman mahasiswa baru. Pertama adalah selamat. Selamat karena teman-teman sudah selesai pada satu perjuangan sebagai seorang siswa. Teman-teman sudah selesai menyandang status siswa dan sekarang semangat. Karena teman-teman dengan resmi sudah masuk pada babak perjuangan baru teman-teman sebagai seorang siswa. Bisa 4 tahun, bisa 4,5 tahun, bisa 5 tahun, 6 tahun, atau mungkin 3,5 tahun. Teman-teman sendiri yang menentukan, teman-teman sendiri yang menetapkan dari sekarang ingin melewati masa-masa itu dengan seperti apa, dengan karya apa, dengan aktivitas yang bagaimana. Sebagai mahasiswa, setidaknya teman-teman mempunyai 3 privilege. Privilege yang tidak dimiliki oleh kawan-kawan yang ternyata tahun ini memutuskan untuk tidak melanjutkan pendidikannya ke jenjang pendidikan tinggi. Pertama adalah agent of change. Teman-teman adalah agen-agen perubahan. Dan di sini adalah tempat teman-teman semuanya bisa mencoba berbagai macam cara untuk menciptakan perubahan itu. Yang kedua adalah teman-teman social control. Teman-teman, kalau kita boleh melihat sejarah, maka sebetulnya suara mahasiswa itu adalah toanya suara masyarakat. Suara mahasiswa itu sangat ditunggu dalam berbagai isu di tengah masyarakat. Dan yang ketiga adalah iron of stock. Teman-teman adalah calon generasi penerus bangsa. Kalau kita mau artikan secara harfiah, iron artinya besi, stock artinya cadangan. Jadi kurang lebih ini adalah calon-calon yang akan meneruskan negara ini ke depan. Dan besi itu tentu sebelum dia bisa digunakan untuk satu spesifikasi tertentu, dia harus ditempa dulu, harus dipanaskan dulu, harus dibentuk dulu, dipanaskan lagi, digosok dulu, dipanaskan lagi, sampai akhirnya dia membentuk satu benda yang siap kita gunakan dalam hal apapun. Bisa jadi pedang, bisa jadi tiang, bisa jadi apapun yang diinginkan. Teman-teman adalah besi itu, maka mari kita pastikan waktu selama menjadi mahasiswa ini adalah proses penempaan kita untuk menjadi manusia-manusia berkarakter. Serli yakin sekian ratus pasang mata yang ikut dalam kegiatan Zoom ini adalah anak muda. Dan izinkan dalam kesempatan yang singkat ini Serli lebih banyak membahas tentang anak muda. Teman-teman, bicara tentang anak muda, ini kita pasti bicara tentang masa depan. Karena anak muda nggak pernah menawarkan masa lalu, anak muda nggak pernah menawarkan hari ini. Ilmu kita sedikit, wawasan kita juga masih sempit, pengalaman kita bisa dibilang nyaris belum ada. Sehingga yang kita tawarkan itu adalah masa depan. Betul nggak? Dan bicara tentang anak muda ini bukan baru 5-10 tahun yang lalu dibahas. Bicara tentang anak muda, ini sudah dari 1400 tahun yang lalu dibahas. Salah seorang sahabat dari orang yang namanya tersebut paling pertama dalam buku 100 orang paling berpengaruh di dunia, karangan Michael Hart, yaitu Nabi Muhammad SAW, pernah saat itu mengatakan, Syubanul yaum rijalul ghad, rijalul yaum imarul ghad. Dari barat juga menyebutkan hal yang sama, kurang lebihnya, the youth of today are leaders of tomorrow. Artinya kurang lebih sama, bahwa pemuda hari ini adalah pemimpin di masa depan.
Jangan mau kita balikan kalimat yang dalam dan indah tadi, teman-teman. Menjadi pemuda hari ini adalah pecundang di masa depan. Kenapa pecundang? Karena kita anak muda tidak menyiapkan apa-apa, karena kita anak muda tidak menetapkan dari sekarang ke depan kita ingin melihat apa, ke depan kita ingin menjadi bagian perubahan dalam bidang apa. Ini menarik, teman-teman. Saya teringat salah seorang aktivis kemanusiaan asal Amerika Serikat namanya Malcolm X, berkulit hitam, dikucilkan saat ia masih hidup, sampai akhirnya dia memutuskan untuk memperjuangkan satu nilai dalam kehidupannya, yaitu keadilan. Yang dia perjuangkan adalah persamaan derajat antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika sampai jadi undang-undang. Sudah terlalu banyak peneliti sosial yang menyebutkan kalau ada presiden pertama berkulit hitam sebelum Obama, maka yang paling pantas adalah Malcolm X. Malcolm X pernah bilang, "The future belongs to those who prepare for it today." Masa depan adalah milik mereka yang mau mempersiapkannya hari ini. Dan bicara tentang masa depan, kita udah nggak bahas lagi apakah kita laki-laki atau perempuan. Kita sedang tidak membahas kita lahir dari keluarga dengan kondisi sosial ekonomi seperti apa. Kita tidak sedang membahas kita berproses di desa atau di kota. Kita sedang tidak membahas kita lahir ke dunia ini dari rahim perempuan mana. Kita sedang tidak membahas itu semua. Bicara tentang masa depan, maka anak muda selama mau melakukan persiapan, kita semua punya kesempatan yang sama untuk melihat masa depan. Pertanyaannya adalah, persiapan apa yang sudah kita buat dari sekarang? Teman-teman, kesempatan lebih senang datang kepada mereka yang bersiap. Kesempatan lebih senang hinggap kepada mereka yang duluan melakukan persiapan. Dan dalam hal ini, sebetulnya kita semua manusia hanya dibedakan menjadi 4 tipe manusia. Pertama adalah manusia pesimis. Tanyain aja satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan nyaris menjawab dengan awalan ah. Teman-teman ingin melihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan seperti apa? Ah, itu mereka sajalah. Mereka yang pintar-pintar, mereka yang rajin-rajin, mereka yang dekat dengan akses finansial, mereka yang dekat dengan akses kekuasaan. Mereka duluan sajalah yang berpikir ke arah sana. Kalau kita mah apa tuh cuma remukan Astor. Teman-teman kapan mau tidak lagi merepotkan orang tua? Itu nanti sajalah dipikir setelah lulus, setelah nanti dapat kerja, nanti baru kita berpikir ke arah sana. Kalau sekarang kita happy-happy saja dulu. Terus sekarang kita mau ngapain? Sekarang mah apa tuh cuma serpihan rengginang. Teman-teman, tipikal manusia seperti ini, mereka duluan mengkerdilkan potensi yang ada di dirinya sebelum orang-orang sekitarnya. Tipikal manusia kedua naik satu tingkat lebih tinggi, manusia-manusia realistis. Tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan nyaris menjawab dengan awalan, ya sudahlah. Teman-teman ingin melihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan seperti apa? Ya syukur nanti saya bisa bekerja sesuai dengan yang saya inginkan, nanti saya mulai membangun karir dan masa depan saya. Bagaimana kalau enggak? Ya, sudahlah. Nanti bagaimana kesempatan datang pada saya saja. Teman-teman selama 4 atau 5 tahun kuliah di Universitas Siliwangi kira-kira mau berkarya dalam hal apa? Ya, sudahlah. Nanti bagaimana kawan-kawan mengapresiasi saya saja, nanti saya baru melihat jalannya bagaimana. Teman-teman bagaimana ingin melihat Jawa Barat 5-10 tahun ke depan? Ya, sudahlah. Itu nanti bagaimana kondisinya diwariskan pada kita saja anak muda. Tipikal manusia realistis, mereka cenderung dibentuk oleh lingkungan, bukan mereka yang membentuk lingkungannya. Manusia-manusia realistis selalu mendengar narasi orang, bukan mereka yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. 3 kata yang akan menghancurkan manusia seperti ini adalah apa, kata, orang. Apa kata orang? Syukur orang-orang yang ada di sekitarnya selalu mensupport, selalu mendukung apa yang menjadi tujuan, visi, dan goal dalam hidupnya. Gimana kalau enggak? Satu kali hidup, umur kita singkat, habis untuk mendengar apa kata orang saja. Yang menjadi visi, tujuan, dan goal dalam hidup kita, enggak ada yang mendengarkan. Tipikal manusia yang ketiga naik satu tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia optimis. Teman-teman tanyakan satu pertanyaan pada manusia jenis ini tentang masa depan, mereka akan selalu menjawab dari sudut pandang positif. Teman-teman bagaimana ingin melihat diri sendiri 10-15 tahun ke depan?
Teh Sherly, sekarang saya adalah seorang mahasiswa di Universitas Siliwangi jurusan X semester Y. Mungkin di sini ada kakak-kakak kelasnya. Tapi 10-15 tahun ke depan, karena saya punya passion dalam dunia pendidikan Teh Sherly, maka saya udah punya yayasan saya sendiri. Di bawah yayasan saya, minimal saya sudah punya 2 sekolah. Masing-masing sekolah saya udah ngasih beasiswa pada 500 anak di Tasik atau mungkin di Jawa Barat. 15-10 tahun ke depan saya ingin melihat 0% anak-anak yang putus sekolah di wilayah saya. Amin. Teh Sherly, fokus saya bukan di bidang pendidikan, di bidang kesehatan. Silahkan. 10-15 tahun ke depan saya sudah punya rumah sakit saya sendiri. Di bawah rumah sakit saya sudah membantu orang-orang yang membutuhkan berupa jaminan kesehatan. Sehingga saya ingin melihat 10-15 tahun ke depan ada pengurangan minimal 30% angka mereka yang tidak bisa mendapatkan akses kesehatan karena alasan finansial. Amin. Teman-teman, tipikal manusia-manusia optimis. Ketika 1000 orang mengatakan, you are crazy, kamu gila, mereka orang pertama yang akan mengatakan, I'm gonna prove it, saya yang akan buktikan. Ketika orang-orang sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan visi dan cita-citanya, mereka adalah orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Tipikal manusia yang keempat, naik 1 tingkat lebih tinggi. Manusia-manusia progresif. Teman-teman, kadang-kadang kita harus menyadari bahwa hidup kita ini terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Sebagai siswa, ada namanya aturan sekolah. Sebagai mahasiswa, kita punya namanya aturan kampus, aturan universitas. Betul ya? Nanti setelah selesai dari mahasiswa, toga dipindah, alma mater dilepas, teman-teman mungkin ada yang bekerja, mungkin membuka lapangan kerja. Untuk teman-teman yang bekerja, ada namanya aturan lembaga, aturan perusahaan. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara. Bahkan sebagai makhluk ilahi pun, apapun agamanya, kita punya aturan ilahi, teman-teman. Kita hidup dengan aturan, itu yang membuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Gak bisa pakai cara A, pakai cara B. Gak bisa pakai cara B, pakai cara C. Gak bisa pakai cara A, B, C, masih ada 24 cara lain, sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia progresif. Dan hanya akan ada 2 hal yang terjadi pada manusia seperti ini. 1 perubahan, 2 pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan anak muda duduk di tangga yang kedua, menjadi manusia realistis. Apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi anak muda, itu adalah optimis. Pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia progresif. Pertanyaannya adalah, selama ini zona nyaman kita ada di tangga yang mana? Selama ini orang-orang di sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir, beraktivitas, punya kebiasaan, itu di tangga yang mana? Ini menarik, teman-teman. Waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir memberikan warna dan variabel baru dalam kehidupan kita. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, maka akan membuat akselerasi dan gebrakan-gebrakan dalam hidupnya. Mereka yang tidak bisa berdamai dengan teknologi, maka pelan-pelan akan melambat, bukan gak mungkin diam di tempat. Mantan Presiden Amerika, Franklin, pernah mengatakan, when people stop changing, they are dying. Ketika manusia berhenti berubah, mereka akan mati. Dan dalam hal ini, saya mengajak kita semua untuk bertanya, apa yang membuat kita semua, termasuk saya sendiri, teman-teman, apa yang membuat kita berbeda antara kita yang hari ini dengan teman-teman saat 3 atau 4 tahun yang lalu ketika masih menggunakan rok atau celana biru dongker atau abu-abu. Apa yang membedakan kita semua antara kita yang hari ini dengan kita 5 tahun ke depan? Yang jelas, kualitas kita sebagai manusia itu hanya dibedakan menjadi 4 kualitas. Pertama adalah a good one. Lakukan saja standar baik kita, teman-teman. Pastikan aktivitas yang kita lakukan itu standarnya baik. Karena ya demikian fitrah manusia, kembalikan saja pada fitrahnya. Fitrah dasar manusia kan baik, benar ya? Kan gak ada manusia yang lahir ke dunia ini oe-oe terus langsung berpikir untuk korupsi. Gak ada manusia yang lahir ke dunia ini terus langsung berpikir untuk ngomongin orang, untuk mengambil yang bukan haknya, untuk berbuat tidak adil.
Dasar manusia adalah baik, teman-teman. Mari kita kembalikan pada fitrahnya, lakukan semua aktivitas kita dengan standar baik, and that's it. Nggak perlu bandingkan diri dengan orang lain, karena nggak akan ada gunanya. Standarnya pasti berbeda. Pastikan aktivitas kita baik, and that's it. Is a good one enough? That's not enough. Nggak cukup, teman-teman. Ayo kita naik satu tingkat lebih tinggi. Be a better one. Jadi yang lebih baik. Teman-teman, tahun ini tercatat sekian ratus ribu orang yang masuk ke perguruan tinggi. Maka kita bisa kalkulasikan 4-5 tahun ke depan, ketika dikalkulasikan akan ada berapa ratus ribu, bahkan bukan tidak mungkin juta sarjana muda di Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, dari Myanga sampai Pulau Rote. Apa yang membuat teman-teman merasa punya kesempatan lebih? Added value apa yang teman-teman tawarkan? Hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Dalam hal apapun, dalam hal ilmu, pertemanan, networking, wawasan, pengalaman, pengetahuan. Is a better one enough? Apakah menjadi lebih baik aja cukup? That's not enough. Nggak cukup, teman-teman. Dunia ini akan semakin borderless. Kita yang di Indonesia hanya dengan satu kali klik bisa menyebarkan informasi dan mendapatkan informasi sepersekian detik. Kita yang di Indonesia sekarang satu kali klik bisa mengetahui kawan-kawan kita yang di Eropa, di Amerika, di Timur Tengah, di Selatan, di Selandia Baru, di Australia, itu perkembangannya sedang apa. Maka mari kita pastikan kita naik satu tingkat lebih tinggi. Be the best one. Jadi yang terbaik di bidang kita. Saya yakin yang hadir di sini punya passion, hobi, skill, dan latar belakang keilmuan yang berbeda. Nggak ada masalah. Justru dengan perbedaan itu kita bisa saling sulam tambal. Tapi pastikan kita menjadi yang terbaik di bidang kita. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman, rata-rata. Mereka yang kualitasnya rata-rata, maju salah, mundur juga salah. Maka mari kita pastikan kita terus mengimprove diri, jangan mau cepat puas, karena kita semua adalah manusia-manusia pembelajar. Sekali kita merasa puas, maka di situ proses belajar kita berhenti. Mari kita pastikan kita terus mengimprove, terus mendevelop diri kita, menjadi the best version of us. Jadi terbaik versinya kita. Is the best one enough? Apakah jadi terbaik aja cukup? That's not enough. Nggak cukup, teman-teman. Ayo kita naik satu tingkat lebih tinggi. An excellent one. Yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat. Karena nggak ada manusia yang sempurna, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya salah. Bener ya? Sempurna di bidangnya adalah mereka yang terbaik di bidangnya. Itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi mampu mengajak kawan-kawannya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Terbaik di bidangnya, ini bukan tentang dirinya sendiri, tapi mampu memberikan banyak kebaikan, kebermanfaatan, kepositifan, keinspiratifan untuk orang-orang di sekitarnya. Karena dunia bukan hanya mencatat orang yang paling kaya, teman-teman. Dunia bukan hanya mencatat mereka yang parasnya paling cantik, wajahnya paling ganteng. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia-manusia seperti ini. Kita bisa lihat siapa yang di abad 20 itu tercatat karyanya paling banyak dimanfaatkan oleh umat manusia di abad 20. Penemu Microsoft, mungkin teman-teman ada yang ingat? Bill Gates. Bill Gates. Nggak perlu kita bahas kekayaan Bill Gates, teman-teman. Majalah Forbes sudah selesai membahasnya. Bill Gates dianggap terbaik di bidangnya. Yes. Semua orang mengakui. Is that enough? Apakah itu aja cukup? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi. Dia punya namanya Bill Gates Foundation. Dengan itu dia bisa merangkul lebih banyak orang. Bukan hanya di Amerika, cabangnya nyaris di seluruh dunia. Teh Sherly nggak usah bahas jauh-jauh, bahas saja Indonesia. Ayo kita bahas. Salah satu bapak pendidikan di Indonesia, penemu teori 4T yang membuat pesawat terbang bisa lepas landas dengan sempurna, yang karyanya baru saja dimuseumkan, yang manusianya baru saja meninggal tahun lalu. Ada yang ingat? Almarhum B.J. Habibie. Dianggap terbaik di bidangnya? Yes, nasional internasional mengakui. Is that enough? Apakah itu aja cukup? That's not enough. Dia naik satu tingkat lebih tinggi, teman-teman. Dia punya namanya Habibie Center yang salah satu misinya adalah mencetak lebih banyak Habibie muda di Indonesia. Teman-teman jangan mau jadi manusia eksklusif, hanya berpikir tentang diri sendiri, saya, IPK saya berapa, bukan IPK itu nggak penting ya teman-teman.
Saya nanti ketika lulus mau kerja di mana, gaji per bulan berapa yang masuk ke rekening saya, ketika tambah dewasa, kekayaan saya sudah seberapa, ketika tambah tua, kekuasaan saya sudah sejauh mana, saya terus nggak akan selesai. Dunia ini terlalu luas teman-teman, untuk kita kecilkan dengan masalah yang kita sendiri yang buat di pikiran kita. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang kita sendiri yang menimbulkannya di dunia ini. Ayo, kita ganti kata saya menjadi kata kita. Gimana? Kita, anak muda di Jawa Barat, 9 tahun ke depan, peak sessionnya 2030 itu adalah bonus demografi. Bicara bonus demografi, subjeknya adalah anak muda, objeknya adalah anak muda. Ini waktunya kita semua. Kita ingin melihat Jawa Barat lebih luas lagi. Indonesia seperti apa? Ibaratnya ombak, kita mau dimainkan oleh ombak atau kita yang memainkan ombak. Bagaimana 25 tahun ke depan? Orang menggadang-gadang 100 tahun Indonesia merdeka 2045 akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa. Di mana posisi Indonesia, di mana posisi bangsa, negara, di mana posisi agama, di mana posisi kita anak muda saat itu. Ketika kata saya diganti dengan kata kita teman-teman, maka nggak ada alasan kita tidak ambil bagian di dalamnya. Karena kata kita mengharuskan kita semua untuk terlibat di dalamnya. Dan ini bukan lagi tentang seberapa besar perubahan yang bisa kita buat, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan itu. Dan bicara tentang hal besar itu teman-teman, pasti kita anak muda mulai bertanya, sebetulnya kita bisa mulai dari mana? Bener nggak? Teman-teman, perubahan besar itu nggak akan bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil. Dan partikel terkecil perubahan itu ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori besar perubahan di dunia ini teman-teman. 1 revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat, speed. Kuncinya adalah kecepatan. Kita semua hidup di industri 4.0. Kunci hidup di industri 4.0 adalah kecepatan. Bukan lagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat mengalahkan yang lambat. Bener nggak? Selama ini apa yang teman-teman takutkan? Segera taklukkan apa yang teman-teman takutkan. Shirley, saya takut gagal. Habiskan jatah gagal teman-teman saat muda. Punya jatah gagal berapa? 9, 10, 11, 15. Habiskan semua saat muda. Gagal sekali, masih ada 8. Gagal lagi, masih ada 7. Gagal lagi, masih ada 6. Gagal lagi, masih ada 5, 4, 3, 2, 1. Habiskan semua jatah gagal saat muda, sehingga nggak ada alasan ketika sudah dewasa nggak sukses. Apalagi? Shirley, saya takut bicara di depan umum. Besok, cari kelasnya, temukan mentornya, mulai pelajari. Setiap ada kesempatan, ambil bagian, ambil tanggung jawab. Jadi MC, jadi moderator. Mulai cicil. Shirley, saya mau mulai jualan tapi nggak ngerti digital marketing itu seperti apa. Besok cari kelasnya, temukan gurunya, mulai pelajari dan dipraktekkan. Shirley, saya takut berenang. Besok cari kolam renang, cemplungkan diri, bukan untuk tenggelam ya. Temukan gurunya di sana, mulai pelajari. Apa yang kita takutkan teman-teman, segera taklukkan. Dan tentu caranya adalah mendatanginya, bukan malah menjauhi. Secara resiko tentu lebih besar, tapi secara efektivitas waktu ini jauh lebih tinggi. Dan ada rahasia besar pada waktu teman-teman. Kalau di barat dibilang waktu adalah uang, kalau di timur disebut waktu adalah pedang. Mereka yang bisa memanfaatkan waktu dengan sangat baik, maka mereka lah yang akan keluar jadi para pemenang. Atau kita pakai cara yang kedua, evolusi. Berubah, tapi pelan-pelan. Dan butuh waktu, butuh proses. Hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang dalam proses evolusi. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah adversity quotient atau kecerdasan daya tahan. Daya juangnya mempertahankan sesuatu yang sudah diputuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar. Harus sampai benar, karena baik belum tentu benar, benar sudah pasti baik. Saya izin meminjam istilah dalam bahasa Indonesia adalah konsisten, atau dalam agama Islam disebut istiqomah. Memutuskan berubah, memutuskan berhijrah, itu gampang teman-teman. Yang sulit apanya? Konsistennya, istiqomahnya. Dan dalam hal ini, Shirley senang sekali pada satu quotation yang berhasil mengubah pola pikir Shirley tentang berubah dan merubah dari seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher. Dia berhasil melawan status quo saat itu di Inggris
yang menganggap sepele kemampuan wanita untuk memimpin dan dia melawan status quo itu. Margaret Thatcher pernah mengatakan, "What's your thought, for they become your words. What's your words, for they become your actions. What's your actions, for they become your habits. What's your habits, for they become your character. What's your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, teman-teman, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan ucapan kita, karena dia akan keluar menjadi tindakan, action. Perhatikan tindakan kita, karena ketika diulang-ulang terus setiap hari, dia akan menjadi habit, jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Sebagai umat Islam, tentu kita mengenal istilah kun fayakun. Istilah kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi teman-teman, habis kegiatan ini, teman-teman udah bisa menjawab kalau ada yang bertanya di mana letaknya takdir, maka teman-teman udah bisa jawab. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan doa kita. Nah, kalau mulainya selama ini adalah dari sini, maka pertanyaan besarnya adalah selama ini mindset kita di feeding, diberi nutrisi dengan apa? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita baca, kita tonton, kita dengar, dengan siapa kita bergaul dan berdiskusi. Teman-teman, ini menarik. Data IDN Research Institute tahun 2019 menyebutkan anak muda Indonesia nyaris menghabiskan waktu setengah hari bahkan lebih di internet. Teman-teman kalau punya waktu sekitar 13 jam di internet, kira-kira dihabiskan untuk melakukan apa? Mungkin sebagian kita ada yang main game, mungkin ada yang mengerjakan tugas, mungkin ada yang scrolling sosial media, mungkin ada yang berjualan, jualan online, dan lain-lain. Tapi ternyata data menurut The New Web, Indonesia ditempatkan sebagai negara ketiga paling aktif sosial media. Kalau dua data ini kita gabungkan, maka ketemu irisannya bahwa anak muda Indonesia paling banyak menghabiskan waktu di internet adalah di sosial media. Pertanyaannya, ketika bermain sosial media, teman-teman, apa yang kita baca, tonton, lihat, dengar, dan diskusikan? Lebih banyak mana tontonan anak muda Indonesia mengarahkan mindset kita ke arah realistis pesimis atau optimis progresif? Lebih banyak mana yang trending satu adalah konten-konten faedah atau unfaedah? Lebih banyak mana kita melihat hoax atau fakta? Lebih banyak mana yang viral adalah konten-konten yang bermuatan positif atau negatif? Teman-teman, stop kita teriak hoax kalau kita anak muda tidak melakukan apa-apa. Hasilkan konten positif, tekan mundur konten negatif. Stop kita teriak konten-konten unfaedah kalau kita anak muda tidak melakukan apa-apa. Hasilkan konten-konten yang lebih inspiratif, positif, tekan mundur konten-konten unfaedah. Dan ini adalah arenanya, teman-teman. Karena 2020 ini, ketika semua orang mengatakan COVID-19 ini adalah krisis multidimensional, kita semua mengalami krisis di tahun 2020 ini, maka kalau ada kelompok umur yang paling siap keluar sebagai pemenang di tahun krisis ini, jawabannya adalah anak muda. Kenapa? Karena anak muda yang paling adaptif dan responsif dengan yang namanya Internet of Things. Pasti ada para pemenang baru di balik sebuah krisis, teman-teman. Tahun 1945, kita sudah dijajah sekian lama, mengalami krisis sekian lama, kemudian kita keluar menjadi sebuah bangsa negara yang merdeka. Apakah ada para pemenang baru? Yes, kita mengenal nama-nama seperti Muhammad Hatta, Insinyur Soekarno, Jenderal Sudirman, Kiai Haji Agus Salim. Tahun 98, terjadi krisis di Indonesia. Apakah keluar para pemenang baru? Yes, meskipun dalam hal ini secara finansial. Tahun 2008, apakah keluar para pemenang baru? Yes. Tahun 2019, kita tahu banyak peristiwa besar terjadi. Apakah mengeluarkan para pemenang baru? Yes. Dan nyaris di setiap perubahan, pasti ada derap langkah anak muda di belakangnya. Tahun 2020, terjadi krisis. Bahkan krisis multidimensional. Apakah akan keluar para pemenang baru? Yes. Dan kalau ada kelompok umur yang paling siap keluar menjadi para pemenang di tahun 2020, jawabannya adalah anak muda. Karena setidaknya dua hal.
Anak muda sangat adaptif dan responsif dengan yang namanya Internet of Things. Di tahun 2020, lini kehidupan mana yang tidak mengharuskan kita terlibat dalam Internet of Things? Benar nggak? Kita bicara tentang pendidikan. Pendidikan sekarang bahkan kita aja sekarang bertemunya secara daring. Benar ya? Kita bicara tentang kesehatan. Kesehatan sekarang sudah mulai untuk bertemu dokter. Kita tinggal ngasih tahu apa yang kita alami. Kemudian dokter ngasih prescription, kita beli obatnya, obat dikirim ke rumah. Benar ya? Bicara tentang ekonomi, lini ekonomi mana yang sekarang tidak terlibat Internet of Things, maka dia pelan-pelan akan mundur ke belakang. Politik juga sama. Maka teman-teman, mari kita ambil bagian. Stop anak muda jadi penonton. Sekarang waktunya kita semua bersiap untuk jadi pemain, karena momentum ini tidak bisa dibeli teman-teman. Momentumnya sudah di depan mata, siapa yang cepat mengeksekusinya, maka dia duluan yang akan mendapat kesempatan. Stop kita anak muda untuk terus-terusan berada di kursi tribun teman-teman. Karena sejarah tidak pernah mencatat para penonton. Sejarah hanya mau mencatat para pemain. Dan bukan pemain mediocre, pemain di atas rata-rata. Sekeras apapun kita berteriak, selama masih duduk di kursi penonton, sejarah tidak akan mencatat. Maka mari kita persiapkan anak muda untuk menjadi bagian dari pemain. Gak bisa jadi pemain utama, gak apa-apa, pemain cadangan dulu. Gak bisa jadi pemain cadangan, gak apa-apa. Kita turun dulu, kita lihat dulu situasi, kondisi lapangannya seperti apa. Dan terakhir teman-teman, saya teringat pada masa-masa saat saya S1 dulu, salah seorang mentor mengatakan pada Sherly saat itu Sherly sedang mencari jati diri, sedang mencoba menemukan hobi passion yang bisa dikembangkan ke depan apa. Di tengah proses pencarian itu, seperti saat teman-teman sekarang, di mana energinya masih membuncah, langkahnya masih tegap, waktunya 2 kali lipat lebih banyak, dan curiosity-nya masih tinggi, keingintahuannya terhadap segala sesuatu masih besar. Mentor Sherly bertanya tentang 4 hal. Beliau mengatakan, Sherly, di tengah kondisimu yang seperti ini, masa mudamu, maka jawab 4 pertanyaan ini di waktu kamu muda. Pertama adalah siapa kita di masa depan. Tentukan 10-15 tahun lagi, teman-teman adalah siapa. Temukan grand design why-nya, temukan motivasinya. Setelah kita tahu siapa kita di masa depan, tarik mundur. Siapa kita sekarang? Kita adalah seorang mahasiswa di Universitas Siliwangi jurusan X semester Z, kita punya hobi passion apa, atau secara sederhananya jawab analisa SWOT, strength, weakness, opportunity, threat. Kita tahu kelebihan kita apa, kekurangan kita apa, kita sadar bahwa dalam kurun waktu sekian tahun, hal yang harus kita perdalam dan pelajari adalah A, B, C, D. Setelah kita tahu, pertanyaan ketiga adalah how. Bagaimana kita mau menghabiskan waktu itu? Dari kita yang sekarang menjadi kita beberapa tahun ke depan. Kita ingin berkomunitas, kita ingin berorganisasi, kita ingin memperdalam satu hal, kita ingin menemukan mentor. Silakan teman-teman isi sendiri. Yang jelas, mereka yang beraktivitas dan bergerak di drive oleh satu goal, ini adalah manusia-manusia produktif. Bukan manusia sibuk, sekedar sibuk, hanya sekedar mengikuti apa yang sekarang lagi tren, apa yang sekarang sedang banyak dilakukan oleh orang. Dan yang keempat, kita ingin meninggalkan apa ke generasi sesudah kita. Karena setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Waktu kita terlalu singkat untuk hanya dihabiskan bersenang-senang, sibuk sekedar sibuk. Segera jawab 4 pertanyaan ini dan teman-teman akan memulai kehidupan teman-teman sebagai manusia yang produktif. Yang jelas, Denzel Washington pernah mengatakan, "To get something we never had, we must do something we never did." Untuk mendapatkan sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, maka lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata. Kalau cara kita sama-sama saja teman-teman, maka udah ketahuan hasilnya juga pasti akan sama-sama saja. Dan hal ini diamini oleh Albert Einstein yang mengatakan insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali, namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya adalah, apa yang membuat teman-teman berbeda hari ini aktivitasnya, cara berpikirnya, kebijaksanaannya, antara teman-teman yang hari ini dengan teman-teman 3-4 tahun yang lalu. Pastikan ada yang berubah, karena keperubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Pada akhirnya teman-teman, tua muda itu bukan lagi tentang usia.
Tapi tua muda itu adalah tentang pilihan sikap dan mindset. Kita ingin menjadi manusia-manusia optimis atau manusia-manusia pesimis. Kita ingin bergerak ke depan dengan penuh harapan atau terus berada pada keputusasaan. Kita berani membuat keputusan dengan penuh keyakinan atau terus berada pada keraguan-raguan. Yang jelas kita akan tua setua keputusasaan kita akan muda semudah harapan kita. Kita akan tua setua pesimisme kita melihat segala sesuatu, dan kita akan muda semudah optimisme kita melihat ke depan. Kita akan tua setua keraguan-raguan kita dalam mengambil membuat keputusan, dan kita akan muda semudah keyakinan kita dalam membuat keputusan. Selama harapan, keyakinan, dan optimisme itu masih ada di dalam dada, maka kita semua masih selamanya muda. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut. Hidup kita cuma satu kali, mari kita hidup yang berarti. Pada akhirnya akan ada yang berubah, akan ada yang bertahan. Tapi satu yang pasti, harapan, keyakinan, dan cita-cita harus terus diperjuangkan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.